Halo sahabat Sinarkers, berjumpa lagi dengan saya Heno di channel Secarik Sinar. Tidak pernah lupa, saya selalu mendoakan semoga sahabatku semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan baik-baik saja. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video mengenai siluman hutan yang ada di Pulau Kalimantan dan 5 hal misterius yang membuat hutan Kalimantan takut untuk dijelajah. Seperti apa videonya? Langsung saja kita reaksi bersama-sama. Halo Sobat Asik. Mimin gak bermaksud apa-apa nih Sob. Tapi kebanyakan orang ketika membahas Kalimantan selalu mengasosiasikannya dengan sesuatu yang seram. Entah itu soal pamor kekuatan gaib sukunya, sampai tempat-tempat misterius nan sakral di sana. Padahal nih tentu tidak melulu seperti itu kan? Ada banyak sisi Borneo yang juga menawan. Misalnya hutan-hutan indah mereka yang juga jadi paru-parunya Indonesia. Gak dipungkiri kalau hutan-hutan Kalimantan indah bukan kepalang, tapi ternyata ini pun juga tak bisa lepas dari hal-hal berbau misterius. Ada banyak cerita tentang hutan daerah seberang Jawa ini. Misalnya saja soal makhluk-makhluk yang bersembunyi di sana. Memang terkesan khayal ya, tapi cerita tersebut rupanya sudah turun-temurun sehingga menjadi semacam kepercayaan. Bahkan gara-gara ini Sob, tak banyak orang yang berani masuk ke sana. Seperti apa misteri sesungguhnya si hutan Kalimantan ini? Mari kita saksikan sebelum lanjut nih ya, Sob, Mimin ingetin untuk like dan subscribe-nya ya. Jangan lupa subscribe juga channel Secarik Sinar ini ya. Siluman Mariaban. Indonesia memang kaya cerita dan mitos. Tapi percaya nggak percaya Sob, keberadaan makhluk gaib itu memang ada di dunia berdampingan dengan kita. Jadi di sekitar perkotaan, makhluk tersebut jarang menampakkan diri. Namun beda lagi jika berada di kawasan hutan Kalimantan yang jauh dari permukiman penduduk. Suasana alam yang masih dominan membuat lokasi hutan masih terkesan angker. Banyak yang mengatakan jika siluman Mariaban adalah salah satu makhluk misterius yang menghuni pedalaman hutan Kalimantan. Sosok inilah yang bikin orang selalu ketar-ketir jika akan mendekati hutan asri tersebut. Konon, siluman ini bisa menyamar sebagai manusia dan mengelabuhi korbannya. Kemunculan makhluk ini juga tidak bisa dipastikan karena jika kenyang, dia akan bersembunyi dan tidak menampakkan diri. Orang buntut. Orang buntut. Buntut atau dalam bahasa Indonesia disebut ekor adalah organ tubuh yang biasanya hanya dimiliki oleh binatang. Namun keberadaan orang buntut hingga kini dipercaya menghuni pedalaman hutan Kalimantan. Ras orang buntut juga diakui keberadaannya oleh suku Dayak. Orang buntut punya penampilan yang sangar. Ekornya memiliki panjang sekitar 5-10 cm. Konon mereka tinggal berkelompok dalam rumah yang lantainya memiliki lubang. Lubang tersebut digunakan sebagai tempat ekor ketika mereka duduk agar mereka merasa nyaman. Meski begitu, ada rumor yang mengatakan hanya orang berkemampuan khusus saja yang bisa melihat keberadaan orang buntut. Alias ras misterius tersebut bisa jadi berasal dari alam lain. Ular raksasa. Ular raksasa ini sahabat semua. Barangkali selama ini kita menganggap jika naga merupakan makhluk mitologi yang hanya ada di negeri dongeng saja. Namun Sob, ternyata banyak masyarakat Kalimantan yang percaya jika di dalam hutan pedalaman sana terdapat ular piton raksasa yang wujudnya menyerupai naga. Kasus satu ini bukan hanya mitos loh.
Sebab beberapa tahun lalu warga setempat pernah menangkap potret ular piton sepanjang 60 meter dengan perut sebesar drum. Wah, besar sekali. Beberapa warga berhasil menangkap gambar ular tersebut saat melintas di sungai. Warga suku Dayak meyakini jika ular tersebut adalah naga. Hal itu karena ukurannya yang besar luar biasa. Warga percaya jika ular-ular di hutan tersebut tidak akan mengganggu manusia selama mereka tidak diusik. Biasanya ular tersebut keluar hanya untuk memberikan pertanda jika tak lama lagi akan terjadi hujan atau banjir. Belau, hantu nakal kerjanya menyesatkan orang. Hantu belau. Berbeda dengan hantu siluman Mariaban yang konon suka memangsa manusia, hantu belau konon tidak segarang itu. Mereka hanya nakal dan suka menyesatkan manusia. Menurut keterangan warga setempat nih Sob, hantu belau punya ciri fisik seperti anak usia 5 tahun. Hanya saja muka mereka terlihat tua. Kebanyakan mengatakan jika hantu satu ini punya rambut berwarna merah. Menurut cerita, jika ada orang masuk ke hutan dan melihat ada jejak kaki anak kecil di dekat sungai, maka jejak tersebut adalah milik hantu belau, apalagi kalau jejak tersebut hanya memiliki 4 jari saja. Hantu tersebut dipercaya sangatlah lihai menirukan suara orang. Jadi jika sekali waktu kamu tersesat di hutan Kalimantan, jangan sekali-sekali berteriak minta tolong, karena bisa jadi yang menyahut adalah hantu belau. Hi, serem. Meski belum bisa dipastikan kebenarannya, tapi tetap aja serem banget. Legenda kerajaan gaib. Kerajaan gaib. Luar biasa. Banyak penduduk mengerikan setempat ya. yang percaya bahwa kerajaan gaib bernama Paloh itu ada. Paloh. Bukan semata-mata legenda, Sob. Warga juga percaya jika fenomena misterius masih sering terjadi hingga kini. Kisah kerajaan gaib Paloh juga identik dengan kisah kerajaan gaib di tempat lain, yaitu keberadaan atau kemunculan bangunan-bangunan megah di lokasi hutan. Wah, semegah apa ya Sob? Apa terbuat dari emas? Bukan hanya itu Sob, konon sudah banyak masyarakat yang hilang secara misterius. Ada yang bilang jika hilangnya orang-orang tersebut karena diculik oleh para penduduk kerajaan Paloh. Banyak warga setempat mengatakan jika di setiap malam mereka merasakan adanya aktivitas dari dalam hutan. Saking seringnya merasakan aktivitas dari kerajaan Paloh, penduduk Kalimantan bahkan sampai menganggap jika aktivitas tersebut sangat biasa. Nah Sob, cerita-cerita tadi cukup erat bersandingan dengan indahnya hutan Kalimantan. Apakah sungguhan atau khayalan? Tentu kembali ke masing-masing orang. Baiklah sahabat Sinarkers, itu tadi kisah mengenai 5 hal yang misterius yang ada di Pulau Kalimantan yang mungkin membuat orang enggan untuk menjelajah Pulau Kalimantan. Menurut saya masih banyak kisah misteri yang belum pernah diceritakan ya sahabat Sinarkers. Apabila sahabat Sinarkers mempunyai kisah misteri atau hal-hal mistis, tulis pengalamannya di kolom komentar. Saya rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan channel Secarik Sinar ini. Saya tanpa sahabat semua pastikan tersesat dan tidak akan tahu arah jalan pulang. Terima kasih.